يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا الذي أسري في ليلة المعراج وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الميامين. Para guru yang sangat saya banggakan, Pak Maran, Pak Asep, Pak Angga, dan ibu-ibu yang lainnya, siswa-siswa, siswa-siswi SMP dan SMA Islamic School atau Ideal Islamic School yang sangat saya cintai. Dulu salah satu raja atau salah satu Khalifah Abbasiyah, dia memanggil seorang sufi, orang yang punya hikmah, orang yang bijak, orang yang baik, cuman seperti dalam tanda petik seperti orang gila. Padahal orang tersebut adalah orang wali min auliyaillah, bernama Abu Zuhri Al-Kufi, atau sering dipanggil dengan nama Buhlul atau Bahlul. Kalau di Indonesia kesannya Bahlul itu adalah bodoh, padahal Bahlul itu mengerti cuman bodoh-bodohan. Orang ini dipanggil sama salah satu penguasa dinasti Abbasiyah. Seraya ditanya, "Ma hukmus sarik?" Bagaimana caranya menindak pencuri? Kalau ada yang nyuri, harus diberi hukuman apa? Jawaban Abu Zuhri Al-Kufi atau Bahlul ini, dia menjawab, "In saraka an mihnatin tuqta'u yaduhu." Kalau dia mencuri karena profesinya mencuri, maka harus dipotong tangannya. Tapi kalau dia mencuri an hajatin, kalau dia mencuri karena kebutuhan, karena kelaparan, karena orang tuanya sakit, karena ada anak istri yang sakit dan dia tidak memiliki harta untuk membiayainya, maka tuqta'u rukbatul hakim, khalifahnya harus digantung, penguasanya harus ditindak, penguasanya harus dihukum. Sang khalifah pun mendengar ini kaget dan dia terdiam. Auladi rahimakumullah, di awal-awal abad 19, kaum muslimin digegerkan dengan runtuhnya dinasti Utsmaniyah, dengan runtuhnya kekhilafahan Utsmaniyah. Lalu banyak yang bertanya-tanya sampai detik ini bahwa peradaban, saya di sini ingin melanjutkan komplain atau keluhan yang disampaikan sama salah seorang
pemuda yang disampaikan tadi sama Pak Maran, bahwa dalam Islam itu peradabannya ketinggalan, bahwa Islam itu kuno, bahwa Islam itu primitif dan lain sebagainya. Saya di sini ingin menekankan, setelah runtuhnya dinasti Utsmaniyah atau kekhilafan Utsman, itu banyak pertanyaan-pertanyaan bahwa Islam tertinggal, Barat maju, Islam tidak mengerti apa-apa, Barat maju. Pertanyaan-pertanyaan ini berlanjut sampai detik ini. Bahkan banyak yang mengklaim bahwa kaum muslimin atau peradaban timur tertinggal jauh ketimbang peradaban barat. Di barat sudah pergi ke bulan, di kita masih membahas tentang wudhu, tentang fikih, tentang siapa yang menjadi imam sholat dan siapa yang menjadi makmum. Padahal barat sudah maju entah kemana dengan adanya kecerdasan buatan, tambah lagi dengan DeepSeek sekarang ini ya, lebih maju lagi daripada ChatGPT ya. Dia lebih maju lagi. Mana kaum muslimin? Tidak ada pergerakan sama sekali, tidak ada peradaban sama sekali. Masalahnya satu, orang-orang selalu mengatakan karena di timur itu masih memegang agama, karena di timur itu masih berpegang teguh kepada agama mereka. Tapi kami barat sudah meninggalkan agama jauh-jauh hari. Oleh karena itu, apabila antum sekalian, hai orang-orang timur, hai orang-orang muslim, kalian ingin maju, tinggalkan agama kalian. Kalian ingin sukses, tinggalkan agama kalian. Niscaya kalian pasti akan maju. Masalahnya adalah agama menurut barat. Kita harus meninggalkan agama. Jadi satu-satunya masalah adalah agama. Barat itu telah meninggalkan agama semenjak revolusi Prancis, yang dipimpin salah satu pemimpinnya adalah Napoleon Bonaparte, yang meruntuhkan kalau tidak salah rajanya namanya Louis ya, yang raja dengan monarki absolut diruntuhkan. Dan Napoleon Bonaparte beliau berkeinginan ingin mengekspor revolusi ini ke seluruh dunia Eropa dan ke seluruh bumi. Tapi tidak kalah setelah revolusi Prancis, pindah di Inggris ada revolusi industri. Setelah itu ada lagi yang namanya pergi ke bulan, ada lagi internet, ada lagi teknologi yang begitu canggih, sampai ke sekarang ini adalah kecerdasan buatan. Tapi di Islam tidak ada yang maju, cuman ngegong doang. Oh dulu juga ada zaman Nabi, di dalam Al-Quran juga ada, gong lagi. Oh dulu ada di dalam Islam juga, gong lagi. Anta, aina anta gitu. Mana kalian ini wahai kaum muslimin? Ini yang menemukan mereka. Apakah betul Timur tertinggal peradabannya karena memegang agama? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini terus sampai buku-buku dikarang karena mempermasalahkan agama. Orang kalau mau sukses itu harus meninggalkan agama. Jadi menjadi kambing hitam agama. Disalahkan terus agama ini. Padahal kalau kita melihat ya, bangsa Arab sebelum diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ini tidak menghargai wanita. Apabila bayi-bayi wanita lahir, dikubur hidup-hidup, dijual belikan itu wanita. Bahkan orang-orang Arab itu minum. Siti Fatimah Az-Zahra dalam khutbahnya beliau menceritakan bahwa orang-orang Arab itu kalau ada yang menculik, tidak ada yang berani melawan karena ketakutan.
Orang-orang Arab itu kebiasaannya apa? Minum, kencing ontak yang sudah berhari-hari lamanya, bau. Tidak ada peradaban sama sekali. Tidak ada yang menganggap dengan orang Arab ini. Namun tiba-tiba begitu lahir Nabi Muhammad di abad ke-7 lebih kurangnya, baru saja Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan mendirikan negara di Madinah, belum juga 10 tahun sudah sepadan dengan negara-negara superpower seperti Romawi dan Persia dan yang lainnya. Nabi Muhammad di tahun ke-6 Hijriah, 6 atau 7 Hijriah, beliau mengirim surat kepada Kisra, Kaisar dan raja-raja yang lainnya seraya mengatakan, aslim taslam, masuk Islam kalian, pasti kalian akan selamat. Memposisikan dirinya menjadi jauh negara Arab, Jazirah Arabia yang duduknya tidak dianggap sama sekali. Orang tidak mengenal Makkah dan Madinah. Dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun ke-6 Hijriah sudah mengirim surat kepada raja Romawi, Persia dan yang lainnya. Auladi rahimakumullah, agama itu adalah penggerak kemajuan, penggerak peradaban. Yuk kita lihat, ketika perang Badar usai, ada 70 orang kafir Quraisy yang menjadi tawanannya kaum muslimin. Waktu itu orang-orang kafir Quraisy banyak yang datang ke Nabi Muhammad, ke para sahabat Nabi Muhammad, ingin menebus dengan berapapun mereka akan siap bayar. Bahkan orang-orang yang juga yang mengatakan udah aja katanya, dibunuh saja katanya. Ini tawanan 70 orang teh. Tapi Nabi Muhammad menolak. Tidak. Mau dibayar tidak boleh, dibunuh tidak boleh. Bagaimana? Nabi Muhammad memerintahkan ke 70 orang ini agar satu di antara mereka atau 70 orang ini mengajarkan setiap satu orangnya 10 orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Sehingga dari 70 orang ini mengajarkan 700 orang dan bebas dari buta huruf. Ini menunjukkan bahwa agama Islam ini pro terhadap keperadaban, pro terhadap kemajuan, pro terhadap keilmuan. Auladi rahimakumullah, 3 hal yang membuat kita selalu seakan-akan kita ini tertinggal jauh sama Barat. Padahal itu hanya klaim kosong. Kita lebih maju daripada Barat sebetulnya. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah klaim peradaban itu harus dari Barat. Barat selalu menciptakan ada yang namanya HAM, hak asasi manusia, padahal dalam Islam juga ada. Hak asasi wanita, hak asasi binatang, hak-hak dan lain sebagainya. Dan harus dari mereka. Apabila dari kita datangnya, mereka tidak mau menerimanya. Padahal mereka sendiri tidak melakukan hak asasi manusia. Bagaimana mereka menjajah bumi Nusantara ini lebih kurangnya 350 tahun. Mengeksploitasi, membunuh warga negara Indonesia. Bukan hanya warga negara Indonesia, di timur banyak yang dibunuh, di India, di negara-negara Arab dipecah-pecah. Yang dulunya zaman Abbasiyah itu lebih kurang 52 negara menjadi sekarang menjadi satu negara menjadi 52 negara. Dipecah-pecah sama Barat. Dan tidak tanggung-tanggung, bukan hanya menjajah, tapi mereka itu menggenosida, membunuh penduduk asli. Tidak malu-malu, dengan tidak punya sopan santun. Presiden Trump mengatakan bahwa orang-orang Gaza ini harus pindah ke Mesir, ke Yordania atau ke Indonesia. Kenapa tidak dipindahkan ke Amerika saja? Penduduk aslinya adalah orang-orang Palestina, orang Gaza.
yang tidak mau pindah di genosida. Tapi kekuatan iman, kekuatan peradaban, kekuatan wawasan, keilmuan, orang Palestina tidak mau keluar dari Gaza. Hadza watanna, ini adalah negeri kita, tempat kita, hidup mati saya harus di sini. Barat menggenosida. Mana hak asasi manusia? PBB bungkam, tidak ada suaranya sama sekali. Mereka seakan-akan buta matanya, tuli telinganya kalau pembantaian, pembunuhan dan lain sebagainya terhadap kaum muslimin. Auladi rahimakumullah. Yang kedua, seakan kita tertinggal ini kadang-kadang kita cara beragama kita. Kadang-kadang kita lebih fokus ke seremonial, ke upacara-upacara, ke sholat, ke puasa, ke zakat. Padahal agama itu terintegritas. Agama itu satu sama lain menjadi satu. Tidak bisa sholatnya benar, perilaku dengan orang lain gak benar. Tidak bisa sholatnya lebih khusyuk ketimbang zakatnya lebih khusyuk. Tidak bisa hajinya, tapi sementara tetangganya pada kelaparan. Beragama yang sesungguhnya adalah satu sama lain itu saling berhubungan. Makanya ada beberapa ulama yang mengatakan ya, bahwa ketukan piring, sendok dengan piring itu lebih menyakitkan tetangga kita yang sedang kelaparan ketimbang lebih menyakitkan tetangga kita yang sedang kelaparan ketimbang kita merasa dizalimi sama penguasa. Auladi rahimakumullah. Jadi cara beragama kita itu harus satu sama lain terintegrasi dengan baik. Baik vertikal ataupun horizontal, baik sosial, segala rupanya kudu rapi, bukan hanya sholat, puasa dan lain sebagainya, tapi di sana juga ada zakat, ada hubungan sosial, ada sedekah dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang terakhir karena ini waktunya sudah mepet ya, tapi yang terakhir adalah cara pandang Barat dengan kita dalam mengukur peradaban. Orang-orang Barat selalu mengukurnya dengan materi. Orang-orang Barat yang namanya sukses itu adalah materi. Orang-orang yang pro Barat sekalipun, sukses dan tidak sukses itu dilihat daripada materi, yang mobilnya bagus, yang jalannya rapi, dan lain sebagainya. Bahkan ilmu pun dimaterikan. Orang belajar, mudah-mudahan siswa dan siswi kita di sini tidak ya. Banyak yang belajar dari SD, SMP, SMA, kuliah itu karena ijazah. Bukan karena ilmu. Dari ijazah untuk apa? Untuk kerja. Dari kerja untuk apa? Untuk mendapatkan cuan gitu. Supaya menang uang, dimaterikan. Tolak ukur kita itu orang sukses dan tidak sukses itu adalah yang sarjana atau bukan sarjana. S1, S2, S3. Tapi dalam Islam tidak. Ilmu itu tidak bisa dimaterikan. Islam sangat pro dengan ilmu. Ayat yang pertama kali turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu, kan gitu. Bacalah, analisalah, pikirkanlah, usaha kalkulasikanlah. Iqra dengan nama Tuhan.
Dan kita juga pasti mati semuanya. Gak mungkin gak ada yang mati. Kita bayangkan nanti kalau kita sudah mati, kita digotong, dimasukin ke dalam kubur, paling telat 2 jam sapoe. Di luhur kubur ditemanin kita sama anak-anak, sama saudara, sama tetangga, sama teman-teman kita. Setelah itu kita ditinggalkan. Harta kita dibagi-bagi. Bisa jadi istri atau suami kita nikah lagi. Anak-anak kita sudah tidak ingat lagi dengan kita kadang-kadang. Kita suruh mempertaruhkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir. Kita harus mempertaruhkan tanggung jawab yang selama ini kita, saudara-saudara kita seakan-akan tidak ingat dengan kita. Pertimbangan ilmu itu adalah untuk apa? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang tahu dirinya, berarti dia telah bermakrifat kepada Allah, mengetahui hakikat Allah. Langkah apapun juga dinomorsatukan adalah Tuhan. Setelah Allah Subhanahu wa taala baru ada yang namanya hablum minan nas. Dalam hadis disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling bermanfaat. Kita jangan tertipu dengan harta, dengan uang dan lain sebagainya. Bisa jadi setelah kita meninggal tidak ada urusannya lagi. Bahkan dengan jasad kita pun kita tidak perlu fokus. Banyak orang-orang baik itu sebelum meninggal dia ingin mendonorkan matanya, ingin mendonorkan tangannya, ingin mendonorkan dan lain sebagainya. Karena tidak membantu sama sekali. Karena tidak membantu sama sekali. Yang membantu itu adalah hanya amal ibadah kita, hanya budi pekerti yang baik. Kita bisa lihat ya, Barat yang mengatakan bahwa peradaban, teknologi dan lain sebagainya harus dari Amerika, harus dari Barat. Tiba-tiba kemarin ketika Israel menyerang habis-habisan ke Gaza, ada kelompok sarungan dari Yaman. Orang-orang pakai sarung dari Yaman, tiba-tiba dia bisa merudal Israel, merudal Tel Aviv, hipersonik dengan kecepatan 18 kali kecepatan suara. Barat kaget, dari mana? Sekarang ini Cina sedang membuat seperti Google Map dengan menghapus nama Israel. Tidak ada nama Israelnya di situ. Karena congkak orang-orang Israel. Sombong-sombong. Orang Cina membuat sesuai dengan realita apa adanya. Bahwa penjajahan tidak boleh ada. Genosida tidak boleh ada. Begitu juga dengan negara-negara Islam yang lainnya. Pakistan mempunyai nuklir. Iran sekarang mempunyai armada yang begitu kuat di bawah tanah lagi, yang membuat, katanya Profesor Dr. Amin Rais, bahwa yang membuat tidur orang-orang Amerika tidak nyenyak itu adalah karena kekuatan persenjataan Iran. Ini menunjukkan bahwa peradaban itu berangkatnya bukan dari barat, tapi dari timur, dari Islam, dari agama Islam. Dan Islam sendiri yang memerintahkan orang untuk belajar, menuntut ilmu. Bahkan orang yang punya ilmu derajatnya lebih tinggi ketimbang orang yang tidak punya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang menuntut ilmu ini derajatnya lebih tinggi lagi, menunjukkan bahwa Islam pro terhadap peradaban. Kita menolak klaim barat yang mengatakan bahwa agama adalah masalah, malah agama adalah solusi, bukan masalah. Cerita Bahlul tadi menunjukkan bahwa kepedulian Islam terhadap keamanan lingkungan, kebersihan dan lain sebagainya sudah semenjak dulu ada. Bahwa peradaban dari timur itu sebelum peradaban barat ada. Babilonia itu dari timur,
Mesir di timur, Syam juga di timur. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واغفر لنا واغفر لنا